Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Amin. Nah anak-anak, ibu ingin bertanya, apakah hari ini semuanya hadir? Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Nah anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Nah kalau sudah siap, coba agar tambah semangat dan lebih siap, ibu ingin mengajak kalian untuk melakukan tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Nah anak-anak, bagaimana? Tadi kita sudah melakukan tepuk semangat bersama-sama. Nah pastinya kalian sudah semangat dan siap untuk mengikuti pembelajaran kan? Insya Allah sudah siap ya. Nah anak-anak, pada kegiatan pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari terkait tema 8, yaitu tentang daerah tempat tinggalku. Di dalam daerah tempat tinggalku itu pastinya beraneka ragam. Ada yang lingkungan tempat tinggalnya itu berada di desa, pegunungan, kota, kemudian ada juga yang di pesisir pantai, dan juga semacamnya atau yang lainnya. Nah anak-anak, itulah keragaman masyarakat yang tinggal di lingkungan. Namun perlu kalian ketahui juga anak-anak bahwa di setiap lingkungan itu terdapat sumber energi. Nah pastinya kalian juga sudah pernah mempelajari terkait sumber energi kan? Nah ada yang ingat apa saja sih sumber energi itu? Ya betul, sumber energi itu ada sumber energi air, kemudian ada sumber energi angin, kemudian ada sumber energi matahari, dan juga sumber energi gas bumi. Nah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari terkait tema 9 dengan subtema 1, dan tentunya tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat menjelaskan salah satu contoh sumber energi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi keterkaitan antara sumber daya air dengan sumber daya listrik. Kemudian yang ketiga, kalian dapat mengetahui cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Dan yang keempat, kalian dapat menuliskan informasi yang didapatkan terkait energi listrik dan air. Nah anak-anak, sekarang coba perhatikan. Di sini ibu memiliki 2 buah gambar. Nah yang pertama ada gambar A dan yang kedua ada gambar B. Nah coba perhatikan dengan seksama. Dari kedua gambar ini, isi dari gambar A, coba ada yang tahu gambar apakah ini? Dan dari gambar yang kedua, gambar yang B ini, ada yang tahu gambar apakah ini? Ya, betul. Untuk gambar yang A merupakan gambar sebuah waduk ya, waduk atau bendungan air. Kemudian yang kedua ini merupakan gambar rangkaian listrik. Ya, pasti kalian juga sering menemui rangkaian listrik ini di beberapa jalan ke tempat rumah kalian gitu ya, atau di jalan-jalan atau di pinggir-pinggir jalan. Nah, sedangkan waduk air ini pasti kalian pernah melihat waduk air ini berada di aliran sungai atau bendungan di suatu tempat daerah kalian. Kemudian dari kedua gambar yang ibu perlihatkan kepada kalian ini, nah ada kaitannya dengan yang namanya air dan listrik. Nah, yang ibu tanyakan, apakah air dan listrik termasuk kepada sumber energi? Jawabannya, ya betul, termasuk kepada sumber energi. Kenapa coba bisa dikatakan bahwa air dan listrik itu termasuk kepada sumber energi? Karena
air dan listrik itu termasuk dari bagian sumber energi terbesar yang selalu kita gunakan. Ya, baik dimanapun dan kapanpun, air dan listrik itu menjadi kebutuhan utama bagi seluruh kehidupan manusia. Nah, contohnya pastinya nih ya, di rumah. Ketika kita di rumah, pasti air itu selalu ada. Karena air menjadi sebuah kebutuhan bagi kita untuk melakukan aktivitas seperti mandi, kemudian mencuci piring, mencuci motor, misalkan mencuci buah-buahan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan harus menggunakan air. Nah, lalu begitu pun juga dengan listrik. Listrik juga dimanapun dan kapanpun, baik di rumah ataupun di luar rumah, pasti ada kegiatan aktivitas yang memerlukan listrik. Seperti contohnya, di rumah kita memerlukan lampu sebagai penerang keadaan rumah ya, agar tidak gelap. Kemudian kita menggunakan HP, pasti memerlukan listrik kan untuk mengisi baterainya. Kemudian juga TV dinyalakan juga melalui listrik. Lalu benda lainnya itu di rumah pasti banyak yang menggunakan listrik. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi, air dan listrik itu makanya disebut sebagai sumber energi yang paling pasokannya itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak paham ya sampai sini? Nah, kemudian anak-anak, tadi kita sudah membahas dan menyebutkan bahwa salah satu sumber energi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah listrik ya, salah satunya. Nah, kemudian coba sekarang di sini Ibu akan memperlihatkan kembali sebuah gambar yang dimana gambar ini menunjukkan sebuah gambar pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, dari gambar ini kita akan mencari tahu bagaimana sih cara kerja dari listrik dan manfaat listrik bagi kehidupan kita. Nah, coba perhatikan dulu gambar ini oleh anak-anak ya. Perhatikan. Nah, jika sudah, mari kita ulas bersama-sama terkait gambar yang Ibu perlihatkan ini. Nah, anak-anak, untuk mengulas gambar yang tadi Ibu tunjukkan, Ibu sekarang akan menayangkan sebuah video yang akan menjelaskan terkait gambar yang Ibu tunjukkan tadi. Nah, coba perhatikan dengan seksama ya. Air. Seperti kita tahu bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Gerakan alami air tersebut dapat kita manfaatkan menjadi energi listrik. Air yang mengalir dilewatkan melalui turbin sehingga turbin akan berputar. Putaran turbin akan menghasilkan energi yang selanjutnya akan diubah oleh generator menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan melalui kabel-kabel listrik hingga dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui manfaat listrik bagi kehidupan sehari-hari itu ada apa saja? Coba perhatikan. Nah, yang pertama, listrik bisa menjadi sebagai sumber penerangan terutama pada malam hari. Yang kedua, sebagai sumber energi panas, contohnya pada rice cooker. Kemudian, manfaat yang ketiga yaitu sebagai penghasil energi gerak. Nah, contohnya pada kipas angin. Kemudian yang keempat adalah sebagai penghasil energi suara. Contohnya adalah speaker atau alat pengeras suara. Kemudian yang kelima adalah sebagai pengganti BBM. Contohnya adalah kereta listrik dan sepeda motor listrik. Nah, anak-anak, itu tadi terkait ulasan yang sudah kita bahas bersama-sama mengenai gambar dari PLTA yang Ibu tunjukkan kepada kalian.
Nah, jadi sekarang kita sudah mengetahui ya manfaat dari listrik itu apa saja dan cara kerja listrik itu bagaimana. Nah, anak-anak, apakah sampai sini sudah paham atau sudah mengerti? Adakah yang ingin ditanyakan dari materi yang Ibu sudah bahas bersama kalian hari ini? Ya, silakan jika ada yang ingin bertanya. Ada? Oke. Nah, ada yang bertanya. Nah, pertanyaannya, apakah energi listrik tidak boleh digunakan secara berlebihan? Nah, jawabannya kira-kira adakah yang ingin menjawab dari pertanyaan temannya? Silakan jika ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang tadi diajukan oleh temannya. Coba teman-teman yang lainnya jika ada yang bisa membantu menjawab dari pertanyaan temannya tadi. Ada ya? Nah, jika ada silakan. Ya, betul. Jadi jawabannya energi listrik itu tidak hanya energi listrik saja, tapi semua energi yang ada di bumi ini tidak boleh dipakai secara berlebihan, termasuk salah satunya listrik. Nah, listrik tidak boleh digunakan secara berlebihan karena jika kita menggunakan listrik secara berlebihan, maka sumber daya energi yang ada di kehidupan kita ini akan cepat habis, ya. Apalagi listrik gitu. Nah, makanya jika kita menggunakan listrik, habis menggunakan listrik apapun ya di rumah, misalkan kita sudah menonton TV, maka cabut atau matikan lampunya. Kemudian jika kita sudah bermain laptop, ya bermain laptop atau mengerjakan tugas di laptop atau komputer, maka cepat matikan. Jangan terlalu berlama-lama didiamkan setelah kita menggunakannya. Nah, dengan cara itu, maka kita akan dapat menghemat energi listrik yang ada di rumah kita. Begitupun juga nanti dampaknya akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Itu ya. Jadi janganlah memakai sesuatu itu berlebihan ya, termasuk sumber energi. Begitu anak-anak, paham? Ya, alhamdulillah ya, paham. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Nah, jika tidak ada, sekarang coba perhatikan di sini. Ibu memiliki sebuah teks bacaan. Nah, coba perhatikan teks bacaan ya. Di sini juga nanti ada di buku kalian masing-masing. Silahkan dibuka bukunya. Nah, ini teks bacaannya. Nah, coba kalian baca masing-masing teks bacaan terkait air dan listrik. Nah, nanti kalian baca dulu terlebih dahulu, silahkan dibaca. Nah, setelah dibaca, nah kalian nanti akan mendapatkan informasi dari teks tersebut. Nah, selain dari mendapatkan informasi, nah sebelumnya Ibu sudah menyiapkan 3 pertanyaan yang harus kalian jawab, ya, mengikuti informasi dari teks bacaan itu. Nah, jadi kalian untuk mendapatkan informasi dalam teks tersebut bisa melihat pertanyaan yang sudah disediakan dari Ibu. Nah, jadi informasinya mengikuti pertanyaan yang sudah disediakan oleh Ibu. Nah, sekarang coba kalian kerjakan terlebih dahulu. Nah, anak-anak, apakah sudah mencari informasi dari teks bacaan tadi? Sudah dapat? Nah, jika sudah, siapa yang berani menyampaikan hasil temuan informasinya dari teks bacaan tersebut? Ya, silahkan. Betul sekali ya, terima kasih. Ada lagi? Ya, silahkan. Betul sekali. Nah, terima kasih kepada teman-teman ya, anak-anak yang sudah berani menyampaikan hasil temuannya. Nah, sekarang coba yang lainnya dikumpulkan kepada Ibu hasil temuannya ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah kalian sudah mengerjakan tugasnya ya tadi bersama-sama dengan Ibu juga. Kita sudah membahas bersama-sama. Nah, lalu karena hari ini kita sudah membahas terkait energi listrik dan energi air, maka di sini di antara anak-anak siapakah yang ingin atau yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini gitu. Jadi kita tadi sudah mempelajari apa saja
dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari materi yang telah kita bahas secara bersama-sama. Ya, boleh? Betul, terima kasih. Nah, jadi hari ini kita dapat mengambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu jadi dengan adanya air dan juga listrik, nah kedua sumber energi itu merupakan sumber energi yang menjadi satu kesatuan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, ya, atau kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi sumber energi listrik dan air ini sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Seperti itu, ditambah lagi dengan adanya tadi PLTA. Nah, dengan adanya PLTA tadi, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Nah, dengan begitu kita pun bisa memanfaatkannya dengan menghidupkan berbagai peralatan listrik dalam kehidupan sehari-hari atau memudahkan untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti TV, lampu, kemudian setrikaan, lalu ada kulkas, dan alat elektronik yang lainnya. Nah, anak-anak, itu tadi kesimpulan yang telah kita buat untuk pembelajaran hari ini. Nah, setelah kesimpulan tadi, Ibu memiliki sebuah tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Nah, coba nanti di rumah kalian amati lampu yang ada di rumah kalian, lalu coba perhatikan apa yang terjadi jika saklar lampumu ditekan, ya. Nah, lalu tuliskan pendapatmu di buku tulis masing-masing. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita bahas bersama-sama. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini Ibu cukupkan terlebih dahulu. Nah, untuk itu sebelum kita pulang coba dirapikan terlebih dahulu tempat duduknya. Coba lihat ke arah kanan dan kiri kalian, di bawah atau di bawah kalian itu apakah ada sampah atau tidak. Jika ada, maka ambil dulu sampahnya dan buang ke tempat sampah. Sudah? Nah, jika sudah, silahkan duduk kembali. Nah, sekarang siapa coba yang mau memimpin doa sebelum pulang? Ya, boleh, silahkan. Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini, pertemuan hari ini Ibu cukupkan terlebih dahulu. Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.